Assalamualaikum taretan. Atemu pole. Hai bunda-bunda kapi beremaka pere manter paring kesehatan serta keberkatan. Matur sakalongkong ki ampun klik video Umi. Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video Umi, dan juga salam kenal untuk semua bunda-bunda yang baru bergabung di video Umi. Hari ini Umi mau menjawab pertanyaan dari Bunda Asyalur Rahma. Bunda Asyalur Rahma, terima kasih sudah komen di video Umi, dan juga terima kasih sudah memberikan sedikit inspirasi untuk Umi. Bunda Asyalur Rahma di sini bertanya nih, bagaimana cara mengatur gaji 3 juta untuk 6 orang dalam keluarga. Jadi di sini karena tidak ada keterangan lanjutan dari semuanya, Umi di sini simpulkan bahwa 6 orang di sini yaitu adalah orang dewasa. Jadi semua orang dewasa, kemungkinan juga bisa ada orang tua atau saudara atau adik yang ikut bergabung di dalam rumah tangga Bunda Asyalu. Dan selanjutnya Umi juga simpulkan karena di sini tidak ada keterangan untuk anak kecil atau biaya sekolah ataupun uang saku, jadi Umi simpulkan lagi bahwa di sini tidak ada biaya sekolah untuk anak, baik itu dari TK, SD, SMP maupun perkuliahan. Dan selanjutnya yang tidak mungkin Umi lupakan dari cara mengatur gaji di sini yaitu untuk menabung. Jadi di sini Umi akan anggarkan untuk tabungan. Oh iya, terima kasih juga. Sekali lagi Umi terima kasih untuk semua yang sudah mengklik video Umi. Terima kasih. Di sini Umi sudah bertahan dengan subscriber yang lumayan, dan juga Umi ucapkan terima kasih juga untuk semuanya yang tidak bisa Umi sebutkan satu persatu. Semoga untuk semua sahabat-sahabat dan teman-teman Bunda di dunia maya ini, semoga makin berkah untuk penghasilan dan gaji apapun itu, dan juga semoga semakin melimpah. Untuk Bunda Asyalu ini sangat menginspirasi sekali nih. Dia itu seorang bunda, tapi dia mampu untuk menghidupi 6 orang keluarganya. Umi tidak tahu ini siapa yang dimaksud dengan 6 orang, tapi ingat selalu bahwa berharganya sesuatu yang kita miliki itu bukan karena kita erat untuk menyimpannya, bukan karena kita pintar untuk menyimpannya, tapi seberapa besar manfaat yang digunakan oleh benda yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki untuk orang sekitar kita maupun untuk diri kita sendiri. Jadi untuk Bunda Asyalur Rahma di sini, terima kasih banget nih, inspirasi banget. Dengan keuangan gaji 3 juta, Bunda bisa memanfaatkan 3 juta itu untuk keluarga besar Bunda. Semoga Bunda Asyalu itu semakin berkah rezekinya ya. Insya Allah juga Allah itu tidak berdiam diri, pasti akan ada sesuatu yang indah atau ada sesuatu yang mungkin akan diberkahkan untuk Bunda Asyalur Rahma di suatu hari nanti. Entah itu lewat Bunda Asyalu sendiri atau suami Bunda, atau juga bahkan untuk kelak anak-anak Bunda. Percaya itu Bunda, insya Allah Allah tidak akan menutup mata untuk apa yang Bunda Asyalu lakukan hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini seperti biasa Umi untuk awal akan merinci tentang apa saja kebutuhan dari Bunda Asyalu di sini. Yang pertama yaitu seperti biasa Umi akan membuat tabel rincian dulu. Jadi yang sekali lagi untuk yang agak kerepotan buat ini silahkan beli buku kas ya. Seperti Umi nih, pada Januari ini Umi sudah kehabisan buku kas, sudah tutup buku, jadi Umi beli lagi. Cuma murah banget ya, cuma 12.000 saja satu buku, sudah cukup untuk 3 sampai 4 tahun. Nah, seperti biasa di sini Umi tulis di kolom ada tanggal rincian pengeluaran pendapatan dan juga saldo. Dan yang pertama kali yaitu adalah kita menuliskan total gaji yang kita dapat. Di sini Bunda Asyalu di sini memiliki gaji 3 juta. Kurang tahu ya untuk gajinya ini gaji dari Bunda Asyalu sendiri atau suami, gak masalah, intinya adalah 3 juta. Nah, untuk yang pertama yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita hindarkan
anggarkan yaitu adalah zakat. Zakat 2,5% dari 3 juta sebesar 75.000. Nah, zakat di sini sangat besar manfaatnya ya untuk keberkahan dan juga melimpahnya rezeki yang kita punya. Gak secara materi rezeki yang kita bertambah, tapi secara kesehatan dan juga secara keselamatan itu sudah cukup merupakan fungsi dan berkah dari yang namanya zakat. Dan selanjutnya di sini Umi anggarkan untuk bensin. Kenapa bensin? Ini bensin yang dimaksud adalah bensin untuk bekerja. Jadi Umi di sini kurang tahu ya jarak kerja Bunda Asyalu dari rumah ke kantor itu berapa jauh gitu. Jadi di sini Umi kira-kirakan saja 400.000. Kalau lebih bisa dikurangi lagi, kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Di sini Umi hanya mengira-ngira saja sesuai dengan standar apa yang sudah ada di Umi pikirkan dengan gaji 3 juta di sini. Selanjutnya lagi yaitu kita keluarkan pengeluaran wajibnya. Misalnya lagi untuk kebutuhan rumah ada PLN dan juga PDAM. Di sini PLN Umi anggarkan 200.000 dan juga PDAM 200.000. Di sini bisa sesuaikan ya. Kalau misalnya PLN-nya lebih tinggi bisa disimpan nih sisanya, atau PDAM-nya lebih tinggi bisa diambil dari sisa PLN tadi, atau juga sebaliknya. Dan selanjutnya itu ada beras. Beras di sini Umi anggarkan 350.000. Kalau untuk Umi sendiri, Umi di sini kan serumah untuk 5 orang, itu bisa menghabiskan 200.000. 200.000 itu juga kadang ada sisa untuk 1 minggu. Jadi karena di sini termasuk orang dewasa semua 6 orang, jadi Umi anggarkan 350.000. Ya itu sudah melebihi sih menurut Umi untuk ukuran makan orang dewasa. Selanjutnya yaitu Umi anggarkan lagi tabungan darurat. Tabungan darurat di sini bisa untuk tabungan apapun. Misalnya nih, apa yang sudah kita anggarkan dan kita keluarkan ada yang harus kita keluarkan lagi, atau ada kekurangan yang harus kita bayarkan di kemudian hari. Jadi kita bisa ambil di tabungan darurat ini. Dan selanjutnya Umi keluarkan juga untuk kebutuhan mandi dan juga kebutuhan dapur. Di sini Umi tulis masing-masing 200.000. Untuk kebutuhan mandi itu apa saja? Misalnya nih, kebutuhan mandi bukan hanya untuk mandi saja ya, tapi untuk semua yang berhubungan dengan pencucian atau bersih-bersih gitu. Bisa sabun mandi, sabun cair, sabun deterjen, sabun cuci piring, alat pel, odol, terus ada deodoran, terserah apapun itu Umi anggarkan 200.000. Dan juga untuk kebutuhan dapur juga 200.000. Apa itu kebutuhan dapur? Seperti gula, garam, bawang, merica, bumbu-bumbu, intinya semua kebutuhan dapur. Jadi di sini bisa diatur sendiri ya. Misalnya kebutuhan dapur yang diperlukan pada bulan ini hanya 100.000, jadi 100.000 sisanya bisa disimpan atau masuk di kebutuhan mandi yang mungkin lebih membutuhkan budget lebih dari 200.000. Atau sebaliknya nih, kebutuhan mandi hanya butuh 100.000 untuk bulan ini dan kebutuhan dapur lagi butuh banyak banget nih karena ada apa gitu, jadi bisa dialokasikan ke kebutuhan dapur dari sisa si kebutuhan mandi. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Dan juga di sini kita tulis lagi berapa sih sisa dari total semua yang sudah Umi anggarkan ini. Nah, sisa dari sini menghasilkan sisa sebesar 1.275.000. Nah, di sini Umi selalu ingin membulatkan kalau ada sisa seperti ini nih. Jadi pembulatan ini Umi anggarkan untuk tabungan investasi. Nah, tabungan investasi itu apa sih? Tabungan investasi di sini yang dimaksud adalah tabungan untuk kita menabung jangka panjang. Jadi 275.000 per bulan, kalau setahun ini bisa menghasilkan 1 juta lebih, bisa hampir 2 juta gitu. Nah, dalam 1 tahun inilah kita investasikan dalam bentuk emas. Kalau Umi sendiri dalam bentuk emas ya bisa beli cincin, atau kayak sekarang nih beli emas antam, terserah, yang penting kita punya tabungan investasi untuk masa depan. Dan selanjutnya akan menghasilkan sisa anggaran sebesar 1 juta. 1 juta ini untuk apa? 1 juta ini adalah seperti biasa, untuk terakhir adalah jatah belanja. Nah, jatah belanja dalam 1 bulan Umi bagi dulu selama 31 hari. Bisa disesuaikan ya, kalau 30 hari bisa disesuaikan 30 hari, 28 hari, 28 hari. Sekarang Umi ambil 31 hari karena Januari masuk ke 31 hari. Nah, di sini menghasilkan sisa
per harinya sebesar 32.000. Jadi untuk jatah belanja 32.000. Jadi uang 1 juta kita belanjakan 32.000 per harinya. Jadi cukup ambil 32.000 saja, kita belanjakan sayur dan lauk pauk. Bisa beli sayur apapun dan lauk apapun dalam satu hari itu untuk 6 orang keluarga. Insya Allah cukuplah 32.000 untuk ukuran ayam, tahu atau sayur-sayur. Insya Allah cukup. Disesuaikan saja dengan budgetnya apa yang akan kita buat untuk menu hari ini. Nah, dari semuanya seperti biasa Umi akan tarik kesimpulan, berapapun penghasilan kita, berapapun gaji yang kita dapatkan, untuk mengelolanya itu yang pertama adalah keluarkan zakat penghasilan. Seperti biasa zakat menurut Umi adalah wajib. Di sini bisa disesuaikan ya. Kalau memang tidak sesuai dengan Umi bisa di skip nih untuk zakat. Atau bisa bukan atas nama zakat atau sedekah. Silakan disesuaikan dengan apa yang di kepercayaan masing-masing. Dan selanjutnya setelah zakat, rincikan semua pengeluaran wajib bulanan. Jadi silakan dirincikan apa saja yang dibutuhkan dalam setiap bulannya. Misalnya kebutuhan mandi apa saja yang sudah habis, apa saja yang harus dibeli, dan juga kebutuhan dapur apa saja yang harus dibeli, dan juga apa saja yang harus disimpan. Dan juga sisihkan untuk tabungan. Tabungan di sini sudah Umi anggarkan 2 karena ada 3 juta keuangan. Jadi Umi belum tahu berapa besar pengeluaran Bunda Asyalu ini. Jadi Umi anggarkan seperti ini. Ada tabungan darurat 100.000 yang mungkin bisa diambil dalam minggu-minggu bulan ini, dan juga tabungan investasi untuk jangka panjang. Dan selanjutnya sisa dari keseluruhan semua anggaran adalah jatah belanja pasar. Jadi apapun itu gaji kita, cara mengaturnya itu yaitu 4 poin ini: zakat, pengeluaran wajib, tabungan, dan juga jatah belanja pasar. Jatah belanja pasar adalah sisa dari semua yang harus kita keluarkan di bulan kita di bulan ini. Jadi semua yang harus dikeluarkan silakan keluarkan semuanya, kemudian ambil sisanya. Sisa tersebut itulah yang merupakan jatah belanja. Insya Allah cukup untuk akhir bulan. Jadi dengan perencanaan seperti ini dan anggaran seperti ini tidak akan bokek di akhir bulan ataupun kehabisan keuangan di akhir bulan. Sekian saja coretan-coretan tangan Umi hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk tombol loncengnya ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.